Oke, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih apa aja yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal cara kerja otak kita. Si jenius yang ternyata, ya, penuh cacat. Siap-siap ya buat ketemu sama diri Anda yang sebenarnya. Jadi, tur kita hari ini bakal ngapain aja? Pertama, kita bakal intip jeroan kuno otak kita. Terus, kita lihat gimana tubuh kita bisa tiba-tiba memberontak. Kita juga akan selami ingatan kita yang, jujur aja, agak egois. Lalu, kita bedah kenapa kita bisa takut sama hal-hal aneh, ngintip otak sosial kita yang suka bikin bingung, dan, yang paling penting, belajar buat nerima semua kebodohan itu. Coba dibayangin, di dalam kepala kita tuh ada Copilot. Kedengerannya keren ya? Masalahnya, Copilot ini tuh dari zaman purba. Inilah yang kita sebut otak reptil. Tugasnya cuma satu, bikin kita tetap hidup. Tapi caranya seringkali konyol dan bikin repot. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Pernah kan lagi asik baca di mobil, tiba-tiba mual? Itu bukan karena Anda lemah loh. Itu tuh sebenarnya bukti ada perang saudara di dalam kepala kita. Perang saudara antara siapa? Ya antara dua bagian otak ini. Bayangin aja Anda lagi ngerjain proyek IT super canggih, tapi rekan kerja Anda maksa pakai mesin tik. Nah, neokorteks kita itu si programmer modern yang canggih. Sementara otak reptil, ya itu dia, si kolot yang cuma tahu cara-cara lama dan seringnya malah bikin error. Dan error ini nggak cuma di pikiran doang, tapi efeknya langsung ke fisik kita. Oke, kita lihat yuk beberapa contoh gimana otak kita bisa bikin tubuh kita bertingkah aneh. Ini dia nih, logika aneh di balik mabuk perjalanan. Jadi mata kita bilang, woi kita lagi diam nih. Tapi telinga bagian dalam kita teriak, enggak kita lagi ngebut. Nah buat otak reptil kita yang super kuno itu, cuma ada satu kesimpulan buat sinyal yang kacau balau ini. Kita pasti keracunan. Solusinya, ya udah keluarin semua isinya. Masuk akal sih dari sudut pandang nenek moyang kita, tapi jelas konyol banget di dalam mobil kan. Contoh lain yang sering banget kita alami, fenomena selalu ada ruang buat dessert. Perut kita udah teriak-teriak, udah woi penuh. Tapi, neokorteks kita ngelihat ada brownies coklat. Langsung deh otaknya ngambil keputusan eksekutif, ngabaikan protes perut, dan dengan pede bilang, buat yang ini sih masih muat lah. Terus, pernah nggak sih pas mau tidur, tiba-tiba badan kita kejang, kayak mau jatuh? Itu namanya hypnic jerk. Teorinya macam-macam dan aneh-aneh. Ada yang bilang itu karena otak kita panik, ngira kita lagi sekarat. Ada juga yang bilang itu sisa-sisa refleks dari zaman nenek moyang kita tidurnya di atas pohon biar gak jatuh. Aneh banget kan? Oke, sekarang kita pindah ke topik lain, ingatan. Kebanyakan dari kita mikir ingatan itu kayak rekaman video yang akurat ya kan? Padahal, kenyataannya ingatan kita itu lebih mirip seorang pendongeng yang super egois dan gak bisa dipercaya. Nah, bener banget kan kayak yang dibilang di sini. Ingatan kita itu bukan perekam fakta. Dia itu semacam penulis biografi pribadi kita. Tugasnya ya memastikan kita selalu jadi pahlawan di cerita kita sendiri. Jadi dia bakal dengan senang hati ngedit-ngedit detail yang memalukan dan nonjolin momen-momen jaya kita. Dan kadang cacat ingatan ini bisa bahaya banget. Otak kita itu bisa loh menciptakan ingatan palsu, kenangan utuh tentang kejadian yang nggak pernah ada. Contoh paling ekstrim ya kasusnya Nadine Cool ini. Gara-gara terapi, dia jadi ingat pernah jadi anggota sekte setan. Padahal itu nggak pernah terjadi. Saking nyatanya ingatan palsu itu, dia sampai bisa menuntut terapisnya 2,4 juta dolar. Ini juga ngejelasin kenapa kita sering lupa nama orang, tapi ingat banget mukanya. Gini, wajah itu kan data visual yang kaya, penuh emosi, ada konteksnya, jadi gampang banget disimpan di memori jangka panjang. Nah kalau nama itu cuma ya serangkaian bunyi acak aja yang nggak ada artinya buat otak kita. Kecuali kita ulang-ulang terus sampai hafal. Oke, dari ingatan sekarang kita ngomongin emosi. Otak kita itu punya sistem alarm yang canggih banget. Masalahnya, kadang sensornya terlalu sensitif dan alarmnya bunyi kekencengan buat hal-hal sepele. Nah, ini nih yang bikin fobia itu nyebelin banget. Otak logis kita, si neokorteks, tahu banget kalau laba-laba kecil di pojokan itu nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi otak reptil kita, dia nggak peduli. Dia lihat ada potensi bahaya, langsung pencet tombol panik. Akibatnya, badan kita dibanjiri rasa takut yang nggak masuk akal. Dan otak kita tuh bisa fobia sama apa aja loh. Beneran deh, ada orang yang takut keju, ada yang takut sama warna kuning, bahkan ada fobia sama fobia itu sendiri. Dan yang paling ironis tentu aja, fobia sama kata-kata yang panjang. Dan ya itu, benar kata kutipan ini, cuma psikolog yang agak-agak iseng aja yang bakal ngasih nama sepanjang itu buat fobia terhadap kata-kata panjang. Ini bukti kalau para ahli yang neliti otak kita juga punya selera humor yang unik.
Oke, sekarang gimana kalau keanehan-keanehan otak ini digabungin pas kita lagi rame-rame? Hasilnya seringkali mengejutkan. Dan jujur aja, kadang bikin ngeri. 38. Coba bayangin angka ini. Di tahun 1964, segini banyaknya orang yang katanya ngelihat pembunuhan sadis seorang perempuan bernama Kitty Genovese di New York. 38 saksi, dan nggak ada satupun yang nelpon polisi sampai semuanya udah terlambat. Kok bisa? Jawabannya adalah bystander effect. Ini adalah semacam bug yang mengerikan di dalam sistem sosial otak kita. Jadi gini, waktu kita ngadepin situasi darurat yang nggak jelas, otak kita secara otomatis bakal ngelihat orang lain buat cari petunjuk. Kalau semua orang di sekitar kita diem aja, otak kita bakal nyimpulin, oh berarti nggak ngapa-ngapain itu adalah tindakan yang benar. Jadilah kelumpuhan massal, di mana semua orang nunggu orang lain bertindak duluan. Oke, setelah dengar semua kesalahan dan cacat otak kita tadi, mungkin kita jadi agak pesimis ya. Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang lain? Ini pertanyaan utamanya kan? Kalau otak kita segitu gampangnya mabuk darat, bisa bikin ingatan palsu dan panik cuma gara-gara keju, gimana ceritanya kita bisa bertahan hidup? Jangankan bertahan hidup, gimana kita bisa bangun peradaban? Mungkin justru di dalam semua kekurangan inilah letak kejeniusan otak kita yang sebenarnya. Dan inilah intinya. Mungkin kecerdasan sejati itu bukan soal punya otak yang sempurna tanpa cacat, tapi justru punya kesadaran buat ngerti dan nerima ketidaksempurnaan itu. Sadar kalau ingatan kita itu egois, sadar kalau rasa takut kita seringkali nggak logis, dan sadar kalau otak sosial kita bisa salah kaprah. Nah, itulah bentuk kebijaksanaan yang paling dalam. Jadi, yuk kita rangkul si bodoh di dalam diri kita, karena bisa jadi itu adalah hal paling cerdas yang bisa kita lakukan.